Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Yuda Waibrana, NIM akhir 003. NIM akhir 003, kelas N, program studi agroteknologi Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pengelolaan atau manajemen musuh alami dalam pengendalian hayati supaya agrokosistem bisa seimbang dan juga hama yang ada pada ekosistem bisa dikendalikan. Pengendalian menggunakan pestisida yang sudah digunakan dari sejak lama oleh petani dengan yang tidak terukur, tidak bisa bijaksana penggunaannya tidak tepat, ini dapat menimbulkan resistensi hama. Bisa terjadi resurgensi atau meningkatnya populasi hama, bahkan hama sekunder yang seharusnya tidak menjadi bahaya bagi tanaman yang dibudidayakan bisa meledak. Juga mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berlebih serta biaya pengendalian hama yang lebih tinggi. Maka dari itu video kali ini saya akan membahas manajemen musuh alami yang dimasukkan untuk mengelola predator atau musuh alami yang dimaksudkan sebagai komponen pengendalian hama yang tepat dalam pengendalian hama, sehingga perannya dapat menjaga kestabilan ekosistem, mengurangi hama, dan juga lebih ramah lingkungan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk memanajemen atau mengelola musuh alami itu sendiri adalah upaya konservasi. Upaya konservasi ini merupakan usaha untuk melestarikan musuh alami dengan cara melakukan manipulasi habitat atau manipulasi lingkungan dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat menurunkan populasi musuh alami serta memberikan keuntungan bagi keberlanjutan hidup dan juga reproduksi musuh alami tersebut. Dan salah satu kegiatan yaitu tanaman refugia. Mengapa sih perlu ditanamkan refugia? Karena refugia ini dapat menjadi rumah atau tanam menjadi predator. Jadi musuh alami bisa bereproduksi dan juga memperbanyak jenisnya pada tanaman refugia ini. Nah, selain itu yaitu dengan pengurangan pestisida kimia, sehingga serangga-serangga yang bukan hama tanaman itu tidak ikut mati atau tidak terserang akibat pestisida tersebut, sehingga serangga atau musuh alami itu dapat berperan lebih banyak untuk mengendalikan hama. Nah, salah satu manipulasi lingkungan yang bisa dilakukan yaitu pada lahan budidaya pertanian, yaitu penanaman refugia berupa tanaman kenikir. Tanaman kenikir ini merupakan tanaman tingkat tinggi ya, dengan perbedaan yang jelas antara akar dan daunnya. Kenikir ini tumbuh pada daerah tropis yaitu sinar matahari bersinar sepanjang tahun, sehingga tanaman ini bisa tumbuh dengan tinggi 1,5 meter. Dengan bunga kenikir ini yang berwarna kuning hingga jingga dapat menarik secara tidak langsung menarik hama dan juga musuh alami, sehingga musuh alami dapat melakukan kegiatan predasi atau memangsa hama tersebut, sehingga hama tersebut dapat terkendali dan juga bisa menjadi mikrohabitat bagi musuh alami itu sendiri karena bunga yang menarik. Selain menjadi mikrohabitat bagi musuh alami, kenikir ini dapat berperan sebagai tanaman repelen atau tanaman mengusir serangga. Katanya kandungan minyak atsiri yang dihasilkan oleh tanaman kenikir, sehingga pencernaan serangga dapat terganggu, bahkan penglihatan visual dari serangga tersebut apabila mendekat pada tanaman kenikir khususnya hama bisa menjadi terganggu, sehingga dia tidak dapat mudah mendekat pada areal tanaman. Oleh dari itu, kenikir ini dapat menjadi rekomendasi salah satu pengendali hama di bidang hayati
Yang pertama bisa menjadi mikrohabitat bagi musuh alami yang tahan terhadap zat-zat yang dikeluarkan oleh ketiga tersebut, dan juga bisa menjadi tanaman repelen atau yang menolak kedatangan hama pada areal pertanian. Karena minyak ciri yang dihasilkan oleh bunga kenipik ini tidak disukai oleh hama. Sekian dari saya terkait bagaimana pengolahan manajemen musuh alami yang tepat. Contohnya dengan tanaman Refugia sebagai mikrohabitat yang dimanipulasi dari agroekosistem untuk menjadi habitat musuh alami, sehingga musuh alami dapat berkembang biak dan juga agroekosistem menjadi seimbang. Sekian dari saya, Yuda Wayu Perdana. Terima kasih.